Untuk Mayang, untuk Aisyah, untuk Cika. Oh berarti sama rata ya Kak? Ku buka album biru, Kecil bersih belum ternoda, pikirku pun melayang. Dahulu it's okay. Dengan berita semua ini tuh yang sedang memanas saat ini, aku bener-bener merinding sih. Ini aku bicara sebagai netizen yang pernah hadir dalam kehidupan mereka. Aku pengen banget stop sih. Ibu tiri hanya cinta kepada asuransi saja. Jadi aku kedatangan the best genders in the town, yaitu adalah ibu, kakak, mbak. Aku bingung manggilnya soalnya belum bersalaman gitu ya kan. Janda yang sangat cantik tentunya, dan ini adalah suatu momen terbaik aku di segmen ini. Karena aku bisa ngundang dia, ini lagi viral-viralnya, lagi hot-hotnya, ngalahin kejendesan aku waktu itu. Itu adalah Ibu Puput Sudrajat. Masih nggak sih sudah? Salah? Salah ya? Sudah bukan dong. Oh salah ya, kalau salah maaf ya. Soalnya terlalu banyak skema-skema cerita-cerita dari asuransi, perebutan hak asuh anak, lalu juga kemarin viral TikTok, terus ada yang ketawa juga. Aku pengen undang langsung deh kayaknya, biar langsung ngobrol-ngobrol seru aja gitu. Kakak, Tipayun, Hampura sadaya banget. Harus gitu. Silakan duduk di kursi perjandaan dulu ya. Minal aidin wal faizin, Kak. Mohon maaf lahir dan batin. Apa ini namanya? Kursi perjandaan. Istri mau bahagia. Nah, buat kalian yang mau bahagia menjadi janda juga bisa belajar dari seorang Kakak Puput Sudrajat. Udah nggak ada, itu terlalu berat di pundak saya. Terlalu berat ya. Emang kenapa? Terlalu banyak bohongnya atau gimana gitu? Nggak tahu deh, pokoknya terlalu berat aja buat aku. Oh begitu, terlalu berat. Tapi tahan ya, 7 tahun ya Kak, berat ya Kak? Iya, ya coba ditahan-tahanin. Coba ditahan-tahanin. Karena apa, ketampanannya Kak atau asuransi? Aduh. By the way tuh baru sekitar 2 jam yang lalu Kak. Bener-bener baru 2 jam yang lalu tuh ada artikel muncul. Puput Sudrajat masih tuh kan, Google mah masih kan, kalau wartawan mah kan bebas gitu ya mau nulisnya Puput Sudrajat. Emang bentar, maunya dipanggilnya apa? Puput aja? Puput aja. Oke, Puput. Puput mengklaim bahwa ada cinta mati si yang itu. Maksudnya gimana? Cinta matinya Ya, apa? cinta matinya almarhum. Itu katanya klaimnya dari Mbak Puput ya. Soalnya aku harus membawakan berita hot dan terkini. Apakah benar itu? Aku nggak tahu deh. Aku nanti takut salah ngomong. Udah pasti salah. Takut salah ngomong. Kalau jadi janda disomasi lagi, apalagi kalau janda itu kan serba salah. Bangetnya nggak sih? Paham. Kita senyum salah, kasih statement salah, tapi bener deh. Kita nangis juga salah, gitu kan? Tapi bener nggak? Ini nanti viral. Gimana sih? Besok Ininya gimana? Coba itu. Apa tuh kalimatnya gimana? Kalimatnya? Puput Sudrajat memang cinta mati sedari dulu, nama yang saya nggak boleh sebut lah. Nanti saya lagi yang disomasi. Itu saya nyebutnya gimana ya? Enggak, ya gini. Jadi sih. bener ada kisah cinta mati itu? Aku nggak tahu. Aku nggak ngerti ada kisah cinta atau ada kisah apa. Aku kan nggak tahu. Lalu itu datangnya dari mana ya? Nggak tahu. Itu ditanyakan aja. Oh berarti itu cuma nyatut nama Mbak Puput aja? Iya ya? kali. Ini pansos. Kalau setahu aku ya memang ya boleh dikatakan teman dekat gitu kali ya, atau udah dianggap abang atau udah dianggap saudara atau apa gitu. Oh gitu. Oke, yang itu kita kesampingkan dulu lah ya kan. By the way nih Kak Puput kan udah resmi menjadi janda, tinggal tunggu surat aja. Kakak tuh tipe cowoknya kayak gimana sih kalau aku boleh tahu? Lagi dekat sama siapa bicara gitu? Soal tipikal cowok ya.
Iya. Kalau kita itu kan udah punya anak, Iya. ya kan. Ketika ada cowok mendekati, ya nggak dipungkiri juga, ya adalah beberapa yang mencoba mendekati, yang mencoba. Biasa kan kalau kita Yang di video itu kalau ya? kita janda-janda kan biasanya Yang di udah video tahu kan? status janda video yang mana. Video yang pas kan viral tuh Dodi sama Ayu Wisya kan. Terus habis itu kakak lihat videonya terus gini. Hahaha. Yang itu buat mantan suami kan. Kalau Iya itu tuh kan? sebenarnya teman dia itu ya memang suka bercandaan kan orangnya. Salah satu yang deket iya, itu. Terus pas lagi duduk, Mbak, aku tunjukin video deh. Ya kan otomatis aku ngeliatin kan apa sih? Ya, pas begitu ngeliat, ya jadi pengen ketawa aja gitu. Tapi niat ya maksudnya kan ngeliat. Berarti kan ada handphone. Berarti Orang dikasih lihat record kan. konten jadinya kan. Kan Iya. lewat handphone. Heeh. Lihat. Rekam. Gitu kan. Ya mungkin akhirnya direkam juga kan sama dia. Aku ketawa. Di postingnya di tempat Dia kakak. temen aku. Di tempat temennya. Temen aku. Oh gitu, itu kayak lagi ngedeketin kakak deh. Biar Ya, makin kisruh gitu nggak sih? Kalau ya temen aja sih. Kalau dia sih teman. Terus aku juga mau nanya nih, kalau disuruh milih gitu ya kan, Pak Haji Faisal atau Dedi? Pertanyaannya itu sebenarnya gimana ya? Ya nggak mungkin masa iya mantan dipilih lagi itu kan nggak mungkin ya. Berarti di sini aku milih Haji Faisal kali ya. Kok pindah kubu sih? Aku nggak pindah kubu, aku nggak ada di kubu manapun. Aku hanya apa sih? Menyampaikan apa yang aku tahu karena aku ditanya dan meluruskan apa-apa saja yang udah difitnahkan dan dituduhkan ke aku. Oke, Kalau bukan aku yang ngejawab mau siapa? Oke, kalau misalnya memang ada yang difitnahkan dan kakak tahu dan akan menjawab yang kakak tahu, boleh nggak aku tahu sesuatu? Boleh. Kira-kira drama apa nih yang dibuat sama Dedi untuk menyakiti Haji Faisal? Ada nggak? Drama. Misalkan kakak tahu nih, ada nggak? Iya, sono. Drama apa ya? Ya, aku nggak tahu deh. Kalau itu kan aku tuh mau bicara yang pada saat itu aku masih berstatus istri. Jadi aku tahu. Kalau yang sekarang dan ke depan nanti aku nggak tahu. Oke, baik ya, agak memanas aku sebenarnya nggak boleh nanya itu. Aku mau nanya tipe pasangan barunya Kak Puput deh. Tipe pasangan. Kalau tipe pasangan Sebagai janda dengan sebagai anak, janda dengan berapa anak, Kak? Mohon maaf. anak aku 4. Anak 4 ya, kayak dari yang- Selin ya? Dari yang dulu 3, dari yang kemarin ini 1 kan. Ya, yang pertama yang mau menerima dan cinta dulu sama anak-anak aku, itu udah pasti yang aku pilih. Kedua, yang bertanggung jawab, yang bisa melindungi lahir batinnya, yang bisa bertanggung jawab untuk lahir batinnya. Itu udah pastilah, dan 1 iman. 1 iman. Sebenarnya semua orang juga pasti mengharapkan, apalagi kita ya sebagai janda, pasti pengennya sosok yang sayang sama anak kita, menerima kita apa adanya, lalu juga menopang kebutuhan keluarga. Nah, sempet nih aku lihat podcast Kak Puput sama Kak Selin, katanya Kak Puput tuh yang menopang biaya keluarga selama menikah dengan Pak Dodi Sudrajat gitu. Itu emang nggak merasa diporotin apa gimana? Hah? Boleh kan gitu ya. Kan maksudnya gini loh, cinta tanpa uang. Aku kok gemes ya. Kenapa gitu? Jangan. Aku mah jangan abis ini disomasi aja nggak apa-apa. Jadi gini ya, Nggak usah kan ini fun loh iya, Kak. ya gitu. kita kan, ya aku kan bicara berdasarkan apa yang aku alami selama ini. Tapi sekali lagi itu bukan menjadi perkara buat aku, karena asik nih jadi jandanya nih. karena memang pada saat aku memutuskan untuk menikah ya aku udah menerima apa adanya gitu. Aku udah tahu tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada unsur apapun. Itu real aku sadar, aku nggak tidur, aku nggak mimpi. Memang udah aku putuskan bismillah nawaituku untuk ibadah. Bismillah ke depan bisa sama-sama, Baik. bismillah ke depan bisa baik, bisa sayang Amin. juga sama anak aku. Tapi ya yang terjadi 7 tahun ya jangankan untuk anak aku sendiri ya, untuk anak dia sendiri aja ternyata nggak sayang. Kenapa aku bisa ngomong kayak gitu ya? Satu yang memang menjadi tekad bulatku di sini untuk
memutuskan berpisah ya karena ada satu kalimat yang sangat fatal banget. Kalimatnya tuh apa tuh? Yang ditujukan untuk anak kita gitu, anak aku dan dia sendiri itu ya aku nggak bisa nyebutin di sini lah. Apakah Pak Dodi tidak mengaku itu anaknya karena Bukan. seliwuran tuh gosip-gosip yang Bukan, dari KH itu? bukan. Apa? Ada Atau justru janda sama janda mah udah lah ngaku iya, aja. maksudnya sebetulnya ini aja ya, maksudnya apa ya? Enggak janda ini. janda kan? Iya, ini loh Say. Apa ya? Aku suka deh kalau bintang tamu udah mulai relax gitu gini loh, Say. Ya gimana tuh? Iya, dia itu sangat menyayangi anaknya kalau versi dari bahasa dia, tapi tidak dengan kalimat dan ucapan, tidak sesuai dengan kalimat dan ucapan yang dia sampaikan. Gitu. Kalimat itu dan itu tuh ada beberapa kali di chat WhatsApp aku dari dia, baik live ngomong langsung maupun chat itu masih ada dan itu udah aku draft rapi. Jadi ketika nanti anak aku mungkin menanyakan kenapa sih mah kok gini, mungkin kalau udah dewasa gitu ya mungkin aku bisa menjelaskan. Untuk jadi bukti bahwa iya. perpisahan ini memang sebenarnya nggak diinginkan tapi harus terjadi. Iya, tapi harus terjadi. Nah, untuk Kak Puput sendiri ketika terjadinya perceraian ini lalu terlihat sepertinya pihak sana sudah sudah bersenang-senang, padahal kan ya maksudnya pasti harusnya ada trauma dulu, fase trauma, fase sedih. Harusnya kan yang normal kan begitu ya. Ya. Kalau Mbak Puput sendiri kan pasti terpuruk ada dong. Iya. Sedih ada dong. Kalau perempuan kan beda dong, Iya. ya kan? Pasti beda. Kita memikirkan ke depan anak-anak dulu, terus ya aku sih jauh lebih fokus ke anak-anak banget. Kalau melampiaskan kesedihannya Kak Puput selain fokus dengan anak itu biasanya ngapain? Aku menyibukkan diri dengan Kenalan sama cowok, enggak sih? syuting, Dengan pekerjaan aku, podcast, enggak juga. Aku kan ada pekerjaan juga. nyari Kim Haut, nyari ketemu. Ayo ketemu, cus. Kenapa emang? Emang nggak pernah ketemu? Enggak, selalu di cancel, entah nggak tahu. Padahal aku sekali ngomong di sini. Boleh. Hai Ih, Kim, memang assalamualaikum. Aku di Aduh. sini Puput nih. Aku ketemu kamu. Aku pengen ketemu kamu jujur. Dan di sini aku mau ketemu juga nggak bakalan aku nyakar kamu pun nggak bakalan. Aku pengen duduk seperti ini, kita ngobrol dari hati ke hati. Aku pengen tanya apa sih yang menyebabkan kamu itu sampai jahat banget ke aku. Misalnya aku- misalkan kamu nih, kamu Kim Hot nih. Bisa aku ya coba ya. Oke. Kita baru ketemu nih ya? Oke, iya. Reka Adegan Ah, ya. iya. Iya, aku Reka suka adegan. ada sini. Jangan digambak ya. Aduh. Oke, yaudah ya. Oke, baik. Yuk. Kembali lagi di acara. Halo. Oh, hai. Oh, ini yang namanya, aku panggilnya siapa? Kim? Iya, aku Oh, oke. Kim. Oke, Kim. Apa kabarnya? Aku baik. Oh, baik ya, Iya. syukur. Alhamdulillah. Kenalan dulu ya, kita kan selama ini kan hanya apa sih? Mungkin hanya tahu di sosmed aja. Iya. Aku pengen tahu banget kamu. Kok saya pengen deg-degan kenal ya? Gitu. Aku pengen bisa menyentuh jiwa kamu. Widih, mau diapain? Ya, aku pengen ngerti psikis kamu. Kenapa kok? Kita kan belum pernah kenal kan? Belum. Kalau aku yang jawab sih belum. Kalau dia Iya. yang aku nggak tahu ya. Iya, aku nggak. Oh, kalau aku pura-pura nih aku Kalau jawab, kenapa Cong? Kalau gitu tersinggung nggak kakak? Enggak. Enggak ya, berarti aku ya. Iya. Kenapa Cong? Iya, Pocong maksudnya. lontong? Kita pernah ketemu di mana sebelumnya? Iya, dari burung-burung yang berada gitu. Gitu. Yakin kita pernah ketemu? Gue jadi bingung nih, gue jadi siapa? Aku jadi Kim. Kurang lebih seperti itu. Berarti kakak cuma ingin Iya, aku berbincang cuma aja. ingin berbincang. Aku pengen Pengen tahu nyobain lontongnya, gitu. maksudnya gitu. Emang dia punya lontong? Gimana sih? Enggak, soalnya aku tuh bingung pocong lontong tuh apa Itu gitu dia. loh. Maksudnya apa gitu? Terus gitu. ditujukan ke siapa? Hmm. Karena semua netizen itu kan apa Jadi sih terarah namanya? ke sana. Jadi terarahnya ke aku gitu Iya. loh. Walaupun kamu tidak pernah mengutarakan nama aku gitu. Cuman dari kalimat-kalimat yang keluar dari mulut manis kamu ini itu mengarahkannya ke aku semua gitu loh. Cuman kalau memang itu bukan buat aku, terus aku baper ya aku minta maaf karena
Ya. Terus lo benci gue? Enggak juga. Kalau aku benci kamu, aku nggak bakalan duduk di sini satu meja sama kamu dong. Tapi kan gue udah ngundang lo yang nggak datang. Siapa yang nggak datang? Kan aku yang datang, Kan kamu bisa yang ini. Bisa lo Kak. Kan aku beberapa kali di channel YouTube sebelah, kamu yang cancel mulu. Kan ini, Gimana Kak, sih? ini kan udah adegan loh Kak. Kenapa jadi bener? Iya. Kenapa kok cancel terus ketemunya? Aku deketan lagi Aku ya. nggak tahu kenapa kamu cancel. Coba Harusnya aku yang tanya dong. Kok jadi lu yang nanya? Nggak, gini, aku udah balik lagi jadi ratu. Udah. Tegang ya, intens sekali loh aku. Kalau gini deh, kan istilahnya gini loh Kak. Aku pasti selalu mengharapkan semua bintang tamu yang datang ke sini, para janda mau single, either mereka mau menikah, aku selalu melihat dari sisi satu perasaan yang sama, yaitu adalah kita sebagai perempuan punya kewajiban untuk menopang yang telah ditinggalkan oleh suami. Aku selalu menganggapnya begitu. Oh, berarti bintang tamu yang di sini itu ini ya? Diprioritaskan untuk janda gitu. Diprioritaskan untuk janda yang mau nikah, karena supaya belajar dari siapapun itu. Oh, channel YouTube ini namanya Istri-Istri Mau Bahagia. Yes, Oh, gitu. betul. Jadi makanya aku juga kalau ngobrol sama bintang tamu tuh nggak pernah mau yang kayak aku paling tahu segalanya apa segala macam. Justru aku pengen tahu dari seorang mantan Dodi Sudrajat, Kak Puput ini terbentuk menjadi apa dan survive-nya bagaimana. Itu kan orang-orang kan belum tahu sisi-sisi itu kan. Terus masalah dengan Kak Kim juga kenapa cancel apa segala macam, kalau bisa diselipin ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Gitu. Misal nih kakak ada kesempatan untuk berdamai dengan Kak Kim. Kakak mau minta maaf duluan Kak, apa menunggu permintaan maaf kira-kira? Aku nggak pernah punya salah sama dia, aku nggak pernah kenal dia, aku nggak pernah punya urusan juga sama dia. Kalau ketemu jadi ya lebih membahasnya silaturahmi, salam kenal dulu kali ya. Baru aku menanyakan inti dari persoalan yang ada. Tapi dari semua hal yang terjadi, agak susah nggak sih ngedapetin pasangan? Buat aku pribadi. Karena kan udah jadi public enemy nih. Mungkin di list netizen tuh, Puput, aku tidak suka, gitu langsung gitu kali Kak. Suka tidak suka sih kembali lagi ke, jadi gini, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Kita kembalikan lagi ke netizen. Intinya di sini aku pun berbicara selama ini. Sekarang ini aku berbicara lebih dari diri aku sendiri, lebih dari apa yang aku alami, apa yang aku ketahui, dan apa yang aku rasakan. Oke. Aku sih nggak ini ya, nggak apa sih namanya, nggak ngadi-ngadi. Aku nggak ngomong asal ngomong juga. Coba dong buka komentar Instagram aku yang sekarang. Sepertinya ya aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan sekarang ini, dan aku hanya berbicara berdasarkan apa yang aku ketahui, apa yang aku rasakan, dan apa yang aku alami. Dan dari situ ya alhamdulillah netizen di luar sana pun mulai paham gitu ya. Ya silakan aja lihat komentar. Karena sejatinya juga di platform ini kan banyak sekali ya platform yang mengedukasi dari berbagai jenis dan sisi gitu, dari fenomena yang ada. Nah makanya itu channel Istri-Istri Bahagia ini adalah dari sisi seorang janda, mau mantannya siapa kek, mau kasusnya apa kek, kita pengen tahu tentang gimana sih caranya kalian survive untuk hidupin anak, hidupin diri sendiri, ngilangin luka, trauma, dan segala macamnya. Aku nggak lihat background belakangnya, cuman pengen tahu Mbak Puput tuh bisa survive itu tuh gimana. Nah setelah after tragedi pernah menjadi pasangannya Dodi Sudrajat yang banyak banget nih dramanya nih ya, aku ngeliat artikel buset gitu sampai aku mendengar. Berikanlah tips gitu untuk kita nih para wanita yang mau menikah gitu ya? Yang mau menikah untuk gak dapet toksik, atau janda yang lagi baru mau nikah juga gak dapet toksik. Ada tipsnya gak? Karena buat Mbak Puput, Pak Dodi toksik kan? Apa enggak? Nanya dulu. Aduh, apa ya? Enggak, nanti takut ada yang marah. Janganlah, udah jangan dibahas lagi. Intinya gini. Tipsnya dong, tipsnya aja.
Tips untuk apa mendapatkan pasangan kembali yang tidak toksik Toxic, gitu. ah. Iya, kita lebih memilih, memilah, melihat lebih tajam lagi, lebih dalam lagi kepribadian, terus segi karakter mungkin ya, terus ya apa namanya, status, terus mungkin apa sih, pekerjaan atau ya itu aja sih kalau menurut aku. Oke. Cuman ya kalau aku pribadi untuk saat ini menjadi seorang single mom dengan 4 orang anak Wow, itu nggak mudah. harus fighter banget. Ya. Walaupun dari ketiga anak aku tuh papanya sangat bertanggung jawab Kita banget. masih komunikasi. Masih komunikasi baik, sangat baik sekali dan sangat sehat komunikasi kita karena ada anak-anak kan. Terus kemudian fokus ke depan untuk diri aku sendiri itu aku fokus lebih harus semangat kerja lagi, semangat mencari nafkah lagi karena ada Aisyah kan. Ada Aisyah yang harus aku perjuangkan sampai dia menjadi seorang Aisyah yang sangat mama harapkan, yang sangat mama inginkan. Anak ini pinter, anak ini smart banget, anak ini anugerah banget buat aku. Walaupun Tidak diambilin gitu, nggak di. walaupun aku buka sedikit deh di sini khusus untuk Ya, untuk kita para jaga kan. dari tadi dong. Kalau bisa semuanya. Padahal dia lagi nungguin dari tadi. Enggak sih. Apa Mbak? Coba Ya, pokoknya cerita. aku tuh merasa aku hutang banyak banget untuk anak aku yang satu ini. Jadi aku hutang, ya maksudnya aku yang menginginkan dia banget hadir ke dunia ini. Aku yang mengharapkan banget. Aku yang sangat-sangat sayang banget sama anak aku yang sangat peduli, aku yang sangat mengharapkan. Ya di sini aku harus lebih fokus, aku harus lebih semangat lagi untuk menjadikan seorang Aisyah ini anak yang solehah, anak yang sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Aku setuju dengan cara kakak menyikapi permasalahannya ya, fokus dengan Aisyah, biarpun Aisyah nggak ditarik hak asuhnya, mungkin juga nggak diperjuangin kali. Diperjuangin nggak sih? Enggak ya? Apa karena nggak ada asuransi apa sama warisan? Mungkin karena nggak ada asuransi kali ya. Tapi udah aku Ibu buatin ngomong. loh, aku udah buatin asuransi buat Aisyah, aku udah buatin asuransi. Tuh kakak merdeka. Merdeka lah. Udah merdeka kan? Udah merdeka. Berarti nggak perlu worry lagi, berarti nggak usah minta 10 juta tuh eta. Nih, ini dia. Sabar. Untuk yang 10 juta, kasus 10 juta ini. Iya, aku soalnya update banget sama kan Iya, gini loh. update Ketika banget ada ya. janda baru, aku langsung janda baru. Oke, Siapa wah, harus nih? invite nih. Aku gitu, Kak. Gimana tuh 10 juta? Invite. Emang kamu follow Instagram aku? Jujur aku kalau follow takut. Kenapa? Aku pernah di-unfollow masal gara-gara puji Cika sama Mayang. Ini masih menjadi trauma yang mendalam. Oh gitu. Tapi Iya. kalau sekarang insya Allah enggak sih. Tetap nggak mau, lebih baik menjauhi api aja. Jadi gimana Aku 10 juta? api maksudnya? Bukan, cuman kebetulan memang lagi jadi public enemy. Oh, Ini begitu. aku ngomong jujur. Baiklah. Ya makanya 10 juta gimana? Untuk masalah yang 10 juta tuntutan yang tertera dalam persidangan perceraian aku itu, sebetulnya itu aku tidak meminta. Cuman memang harus diisi sebagai syarat. Bukannya dari putusan ya biasanya? Kan aku pernah, aku kan janda juga gitu loh Kak. Nggak, jadi gua harus bangga banget diisi. jadi janda. Katanya kata lawyer aku tuh harus diisi karena ada anak di bawah umur. Perkara itu di ACC atau tidaknya itu bagian dari apa namanya syarat gitu loh. Baik. Gitu. Jadi dikasih nggak dikasih pun ya aku sih dikasih Sebenarnya- syukur alhamdulillah, nggak dikasih pun ya it's okay, nggak Berarti masalah. kakak sama kayak aku juga kayak gitu. Karena membiayai dan menafkahi itu hal yang beda kan. Iya. Kalau biayai sebulan oke,
2 bulan nggak ada, 5 bulan dibiayai. Kalau dinafkahi kan tanpa kita meminta, tanpa kita syarat meminta, apapun, iya, tanpa betul. komunikasi ya dia datang karena itu darah dagingnya ya udah kelar selesai. Iya. Dan betul. aku yakin kayaknya kakak adalah sosok yang kuat untuk menafkahi anak kakak yang ada 4 ini. Gitu. Nah untuk kakak sendiri, Aisyah sudah tahu belum kalau misalnya kakak dan Pak Dodi sudah bercerai? Apa udah dikasih tahu sedikit-sedikit gitu mungkin? Aku ngasih tahu ke Aisyah ini ya dengan bahasa anak seusia Ais. Jadi apa namanya? Dedi lagi fokus usaha dulu biar nanti bisa nyekolahin Ais, biar nanti bisa beliin rumah Ais, biar nanti bisa nyenengin Ais. Aku selalu mengutarakan seperti itu. Mama pun sama, mama juga mau berjuang buat Ais, mama selalu berjuang, mama selalu selalu mengutamakan Ais. Gitu sih. Dengan bahasa seperti itu udah cukup buat aku, udah cukup dan si anak tuh paham gitu. Oh oke. Jadi suatu ketika kenapa ya Ma, mungkin di awal-awal ya, Dedi tuh kalau Ais voice note lama balesnya karena Dedi kamu lagi sibuk, lagi usaha, lagi kerja. Aku selalu mengatakan seperti itu. Sebisa mungkin untuk tidak merusak mental dan psikisnya Aisyah ya. Biarpun dalam hati kayak sakit atau gimana kan. Padahal punya juga jawaban jujur misalnya ya lagi sibuk ngapain gitu, ngonten atau apa gitu kan. Sebenarnya mau jawabnya gitu kan. Tapi demi anak, kita ibu pasti namanya ya paham, aku ngerti kok. Aisyah sendiri pernah nanya nggak sih belakangan ini kayak dari mana gitu mungkin? Di awal ya, Di awal ya. Tapi untuk sekarang sih enggak sih. Dia udah happy sama aku, sama kakak-kakaknya. Karena banyak orang yang sayang sama Ais dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa drama apapun. Berarti Kak Puput sangat-sangat pakem dengan status janda ini dan malah jadi lebih happy. Iya. Sudah terlepas dari semua-muanya. Iya, karena aku merasa ya aku menemukan jiwa aku yang sesungguhnya gitu. Aku menemukan ketenangan batin, ketenangan jiwa, ketenangan mental gitu. Kalau misalnya aku pribadi sih, aku cukup melihat betapa kuatnya kakak hanya untuk anak. Aku tahu sebenarnya mungkin di dalam hati kakak tuh masih banyak banget hal-hal yang sebenarnya pengen diucapin langsung gitu, kayak mau ngomong apa gitu, cuman masih ditahan-tahan cuman karena anak ya kak. Iyalah. Pasti ada hal yang lebih kotor daripada itu, lebih keji daripada itu, bukan lebih, nggak tahu lah ya, mungkin ini disimpan. Tapi aku pengen tanya deh, ini arahnya kemana ya kak? Apakah nanti akan ada jilid lain lagi, misalnya kakak dikasih cincin sama orang terus gini gitu kak? Atau gimana gitu? Aku nggak mau kayak soalnya gitu. kalau misalnya aku nih kak, aku ngelihat Google, aku udah capek loh kak. Ceritanya kayak sinetron, nggak selesai-selesai. Iya, kayak memang kayak sinetron nggak kelar-kelar. Gitu. Aku dulu ada sinetron apa sih? Tersanjung sama apa tuh? Tukang bubur naik haji. Kan nggak kelar-kelar ceritanya ya. Cinta Fitri. Ya, enggak sih, aku sih enggak, malah justru aku ngilu lihat itu. Ngilu ya lihatnya, jijik ya. Kayak iya kan sih gitu. Situ oke gitu ya. Nah, ngomong gitu ya. Aku wakilin aja ya. Gelai gitu ya. Gelai banget gitu. Aku gelai. Kak Aisyah pernah nggak sih cerita kayak kisah bahagianya sama Dedi kayak, aduh, mah aku kangen sama Dedi bagian ini, misalnya es krim atau apa gitu. Apa ya? Gini. Waktu jalan ngelewatin sebuah mall gitu, terus tiba-tiba dia ngomong, ngelihat mall itu aku jadi inget Ais sering ke situ sama Dedi gitu. Ais kangen ya sama Dedi. Iya sih kangen, cuman ya udah orang Dedi lagi sibuk gitu. Iyalah pasti anak rindu dengan kehadiran kedua orang tuanya kan. Nggak enak ngelihat, aduh aku kalau ngomongin anak pengen mewek ya. Karena beda, aku tuh paling gini banget loh kalau duduk dengan kakak sebagai public enemy di sini tuh ada resikonya juga buat aku, karena waktu itu aku ngomong Cika Mayang aja aku disuruh mati gitu. Nah, gimana kakak yang ngejalanin sebagai istri, mantan istri,
beliau itu kan kena omongan pocong lontong apa segala Wih, macam. kamu belum tentu kuat loh jadi aku. Aku lihat semua TikTok, gue liatin yang di spill foto apa segala macam. Aku udahlah Kak, ketemu aja lah di sini yuk, bertemu bertiga gitu. Ayo aja, kan aku udah ngomong, ayo aja. Kalau mau Ayo ketemu, aja. ketemu aja. Ketemu aja ya. Nah Kak, sudahlah kita berbincang-bincang tentang bagaimana pernikahan kemarin. Yang penting kan semoga penonton udah dapet ilmu-ilmu yang bisa diambil janda dari 4 orang anak. Berpisah di saat sedang hot-hotnya itu tempatnya luar biasa. Nggak semua orang bisa dikasih spesial cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala kayak begitu, kita bisa kuat. Iya. Nah aku kan ini kan penyanyi anyar ya di Indonesia ya kan Kak ya. Jadi aku tuh Emang apa judulnya? Kok aku udah banyak aku tuh lagunya, salah cuman satunya apa? emang kurang agak easy listening aja gitu loh. Lebih ke dangdut apa ke pop apa kemana? Kenapa? Lebih ke dangdut, ke pop atau Aku tuh penyanyi pop R&B Kak, oh, gitu. pop R&B keren banget ya. Alhamdulillah keren, cuman gak ada yang denger sih ya kebetulan. Kira-kira nih, satu lagu yang mewakili perasaan kakak untuk Dedi. Untuk Dani apa untuk aku? Untuk Dedi. Ini masih manggil Dedi. Cie. Ya terus kenapa emangnya? Aku manggil papanya anak-anak juga masih manggil papa. Oh gitu, baik. Emang masalah buat lo? Masih cinta ya? Ya enggak, cuman kita kan mewakili anak-anak. Anak-anak kan manggil papanya papa, papi, kan. Ais manggil papanya daddy. Oke. Terus masalah buat lo? Oh, enggak ada, Kak. Ya udah. Aku juga gak mau cari masalah. Aku mau carinya duit. Itu dia, aku juga sama. Ya, gimana Kak? Lagunya ada apa gitu? Lagunya apa ya? Aku sih nggak bisa mengisyaratkan lagu untuk dia. Cuman kalau untuk aku pribadi, ya aku mundur alon-alon. Suaranya bagus Atau loh. kalau enggak sih? Iya. Mentari terbenam, Mentari terbenam, aku pasti bisa. aku pasti bisa. Dia pasti bisa lah, kakak masih bisa. Semua dan menghadapinya. Ini gak ada mau kontak jadi penyanyi. Udah ada kali. Oh, udah jangan ada. salah. Oh. Anda ketinggalan ya. Aku ketinggalan karena terlalu banyak beritanya Kak. Aku gak Yes. bisa catch up gitu. Kalau lagu yang mewakili untuk Mayang. Untuk Mayang, untuk Aisyah, untuk Cika. Oh berarti sama rata ya Kak. Ku buka album biru. Yang mana? Penuh debu dan usang, ku pandangi semua gambar diri. Kecil bersih belum ternoda, pikirku pun melayang. Dahulu it's okay. It's okay. It's okay. Ya, ya begitulah. Ya, begitulah. Ibu ya seorang ibu. Ibu ya ibu. Ibu Dan- ya ibu. Aku bisa minta tisu nggak? Ibu ya ibu. Apapun yang terjadi ketika seorang ibu udah bahas anak itu Ya, pasti meleleh. pasti. Itu udah pasti. Pasti. Maaf ya kalau aku buat kakak nangis. Tadinya kan kita maaf. Iya. Tapi memang perasaan rindu itu pasti nggak terbendung kan? Iya, dan perasaan ibu itu akan selamanya ada dan tiada. Karena aku juga punya seorang anak, dan sekarang aku udah menjadi seorang ibu dari keempat anak aku. Dan keenam ya, kalau pernah di total aku pernah punya anak 6, 2 anak sambung dan 4 anak kandung. Tapi aku nggak pernah membeda-bedakan di situ, karena setiap anak yang terlahir di dunia adalah anugerah dan karunia. Aku nggak tahu mau ngomong apa. Wow, di sini aku dapat pelajaran penting sih bahwa ketika menjadi janda lalu menikah lagi, berarti kan Kak Puput pernah menikah 2 kali ya, dengan yang masih berhubungan baik dan semoga yang ini juga akan berhubungan baik.
Kak Puput memberikan kasih sayang dengan langsung menyebutkan nama sekaligus tanpa memilih-milih lagu yang ini buat si ini, lagu yang ini buat si itu. Semoga orang-orang tahu bahwa sayangnya Kak Puput, cintanya Kak Puput memang sengaja nggak diumbar untuk hal-hal tertentu karena buat apa juga. Nah, Kak Put, aku pengen tahu nih kira-kira pesan-pesan apa dan keinginan apa untuk kedepannya. Barangkali Kak Puput pengen menjelaskan langsung ke Pak Dodi gitu lewat sini. Misalnya Apa yang aku inginkan ya? Yang aku ingin utarakan ya sebenarnya untuk pribadi aku, pribadi psikis aku, antara aku, Dedi, dan ada Aisyah di sini, aku ingin semua komunikasi itu sehat. Aku ingin semua komunikasi, apa yang kita komunikasikan itu sehat gitu. Aku pengen banget, karena itu yang terjadi antara aku dan papahnya anak-anak aku, dari ketiga anak-anak aku itu komunikasi sangat sehat. Dan aku ingin ke depan itu seperti itu gitu. Aku pengennya seperti itu. Itu keinginan aku ya. Terus pendapat aku untuk masalah kasus yang sedang panas ini sekarang ini, aku jujur ya di sini aku sih berbicara sebagai netizen. Aku berbicara sebagai orang luar. Ya netizen di sini. Intinya aku berbicara sebagai netizen di sini. Dengan berita semua ini tuh yang sedang memanas saat ini, aku benar-benar gimana ya? Aku mengutarakannya sebenarnya aku merinding sih. Aku netizen yang pernah ada di kehidupan mereka. Sedikit banyaknya aku tahu baiknya mereka, aku tahu buruknya mereka. Cuma yang aku inginkan itu satu aja sih sebenarnya. Apa itu? Seorang anak yang sudah meninggal, kita sebagai orang tua wajib, tugas kita itu hanya satu, wajib mendoakan saja. Mendoakan yang terbaik, semoga menjadi, semoga husnul khotimah. Amin. Semoga tenang, Amin. Semoga damai di alam sana. Amin. Apalagi meninggal dengan suami tercintanya. Vanessa meninggal dengan suaminya, meninggalkan satu anak. Ini aku bicara sebagai netizen yang pernah hadir dalam kehidupan mereka. Aku pengen banget stop sih, apalagi berita yang sekarang yang lagi panas itu masalah tes DNA dan berita dari pihak dedinya Aisyah yang bikin crop antara foto seorang anak yang bersih, yang suci, yang tidak berdosa dengan sosok laki-laki lain yang notabene bukan ayah yang kita ketahui semua gitu. Itu aku nggak bisa ngomong, aku serem gitu, aku ngeri, aku merinding. Apapun yang terjadi, aku sudah pernah bisa menyentuh jiwanya seorang almarhum Vanessa, dan aku udah pernah menyentuh jiwanya seorang Dodi Sudrajat juga. Aku ingin semuanya baik-baik saja, jangan seperti ini. Tutup semuanya dan kita selamat, kita tanggung jawab kita menyelamatkan psikis si anak ini gitu. Psikis seluruhnya sebenarnya. Psikis seluruhnya. Berhenti dengan segala macam agenda-agenda dari kemauan dan ego masing-masing. Seperti Mbak Puput menyudahi pernikahan karena sudah tidak kuat lagi. Iya, cukup sudahi, dan tugas aku hanya meluruskan apa yang sudah difitnahkan ke aku, itu aja. Dan aku hanya berbicara berdasarkan apa yang aku ketahui, aku alami, dan aku rasakan. Dan itu aja sih pesan yang terakhir itu.
Dan pastinya selalu mendoakan Iya. almarhum dan almarhumah, Itu pasti. Gala Aisyah, Mayang Cika, Iya. untuk Pasti itu. yang terbaik. Aku terbaik. mendoakan yang terbaik untuk keluarga kalian, biarpun sudah berpisah. Dan mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang aku lontarkan. Terima kasih sudah Iya. datang di acara Istri Mau Bahagia, Kak Puput. Amin. Semoga pemirsa mendapatkan pesannya dan pelajarannya. Thank you, see you.